Namun Tiara tetap tidak menyadari apa yang dipikirkan oleh mentornya. Dia terkejut dan sulit menerima apa yang dikatakan mentornya. Nona Hathaway, bisakah saya bertemu dengan staf itu? Dia ingin tahu apa yang telah dia lakukan sehingga menyinggung perasaan staf tersebut sehingga mereka memperlakukannya seperti itu. Hathaway menebak dengan benar apa yang dipikirkan Tiara. Namun staf yang dimaksud tidak nyata karena itu hanyalah alasan yang dibuat-buat. Itu tidak mungkin terjadi. Setelah mengetahui tentang staf tersebut, saya langsung memecatnya saat itu juga karena marah. Setelah mendengarkan penjelasan mentornya, Tiara merasa terkejut, tetapi juga merasa ada yang aneh dengan apa yang diceritakan kepadanya. Nona Hathaway, menyelesaikan masalah ini terlalu cepat bukan? Saya bahkan belum diberi kesempatan untuk bertemu dengan pelakunya. Namun pelakunya sudah dipecat. Dengan pemikiran seperti itu di kepalanya, dia bertanya, "Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya siapa orang itu?" Dia adalah salah satu staf kebersihan bernama Liani. Hathaway tahu bahwa Tiara akan curiga jika dia memilih untuk tidak memberikan nama kepada pelakunya. Karena itu dia telah mengarang nama untuk diberikan kepada Tiara. Tanpa menyadari pikiran Hathaway, Tiara mencatat nama tersebut saat dia berencana untuk merenungkan dirinya sendiri dan memikirkan kembali apakah dia pernah melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan orang tersebut sebelumnya. Beberapa detik kemudian mentornya angkat bicara. "Orkestra akan menanggung ganti rugi atas biolamu karena Liani adalah seorang staf orkestra. Bagaimana pendapatmu dengan keputusan ini?" Tiara mengangguk perlahan sebagai tanda persetujuannya, namun sebenarnya dia masih memiliki keraguan dalam benaknya. Secara logika, senar biola dibuat dengan bahan khusus. Akan sulit bagi senar tersebut untuk putus hanya karena kecelakaan kecil. Hanya mereka yang memiliki niat untuk melakukannya yang bisa membuat senar biola putus. Terlepas dari itu, karena mentornya sudah menjelaskan hasil investigasi kepadanya, Tiara merasa bahwa dia akan menanyai mentornya seandainya dia menyuarakan keraguannya. Dia khawatir hal itu akan membuat gurunya marah, sehingga memutuskan untuk menyelidiki masalah ini secara pribadi. Di sampingnya, Hathaway tidak menyadari bahwa Tiara memiliki pemikiran seperti itu. Meskipun dia menghela napas lega ketika Tiara tidak mengajukan pertanyaan lagi, dia masih merasa sedikit menyesal kepada Tiara atas keputusannya. Malam harinya, ketika pesta berakhir, para tamu mengucapkan selamat tinggal kepada Hathaway. Tidak yakin apakah itu sebagai bentuk permintaan maaf, Hathaway terus mendampingi Tiara sepanjang waktu. Semua pemain utama dalam industri musik memiliki kesan yang sangat baik terhadap Tiara, dan itulah sebabnya mereka semua ingat untuk memberikan kata-kata penyemangat saat mengucapkan selamat tinggal. "Belajarlah dengan baik dari mentormu sekarang. Semoga berhasil. Saya harap saya bisa melihatmu suatu hari nanti saat orkestramu tampil." Berkat dorongan semangat tersebut, suasana hati Tiara yang awalnya sedih menjadi jauh lebih baik. Segera setelah itu hanya orang-orang dari Hathaway Philharmonic dan Sandi yang tersisa di ruang perjamuan. Tiara telah berganti pakaian di belakang panggung dan hendak pergi, sampai dia melihat Sandi berjalan ke arahnya. "Nona Tiara, izinkan saya mengantarmu pulang." "Terima kasih, tapi pacar saya sudah menunggu di bawah."
Tiara menolaknya dengan senyuman sambil menyampirkan tas biolanya di bahunya. "Saya akan pergi dari sini." Saat Sandi memperhatikan punggung gadis itu yang tampak terburu-buru untuk pergi, matanya yang bagaikan bintang di langit malam berubah menjadi suram saat dia berhenti di tempat. Dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya karena suasana hatinya tiba-tiba saja menurun. Tidak jauh dari tempat Sandi berdiri, Hathaway dan Kathleen menyaksikan pemandangan itu. Ekspresi Kathleen langsung berubah masam. Hathaway mengerutkan kening melihat situasi tersebut sebelum melangkah maju dengan menggandeng putrinya. "Sandi, karena ini sudah sangat larut, bisakah kamu menjadi orang yang baik dan mengantar kami pulang?" Tentu saja. Sandi tidak menolak permintaan mereka. Di sisi lain aula, Tiara langsung masuk ke dalam lift sebelum meninggalkan ruang perjamuan. Saat dia akan menekan nomor lantai, dua petugas yang mengenakan seragam hotel masuk. Dia tidak memperhatikan mereka lebih lanjut dan hanya mengambil langkah mundur sebelum menggunakan ponselnya untuk mengetik sebuah pesan. "Saya sudah turun. Saya akan segera ke sana." Saat Tiara menunduk untuk mengirimkan pesan kepada Nico, tiba-tiba dia mencium sesuatu yang menyengat. Sebelum dia bisa bereaksi, seseorang menutup mulut dan hidungnya dengan sapu tangan yang telah disiram dengan etanol LCD setelah mengunci lengan mereka di lehernya. Dia membelalakan matanya dengan panik saat dia terus berjuang melepaskan diri dengan menendang-nendang kedua kakinya, tetapi tidak berhasil. Perlahan-lahan dia mulai kehilangan fokus dan akhirnya kehilangan kesadaran. Dengan bunyi lonceng, lift terhenti di lantai pertama dan pintu terbuka. Awalnya ada orang-orang di luar pintu yang menunggu untuk masuk ke dalam lift, tetapi mereka diusir oleh kedua petugas di dalam lift. Tak lama kemudian, kedua petugas tersebut membawa Tiara yang tidak sadarkan diri keluar dari tempat parkir. Di dalam mobil hitam, Nico menatap pintu masuk hotel dengan cemberut. Dia sudah lama menunggu di lantai bawah, tetapi dia tidak bisa melihat jejak Tiara sama sekali. Meskipun Tiara mengatakan bahwa dia akan segera keluar dalam pesan teks yang dia kirimkan kepadanya. Saat pikiran itu muncul, dia mulai merasa sedikit gelisah. Jadi dia mengangkat teleponnya untuk menelpon Tiara. "Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak tersedia." Suara robot yang terdengar dari telepon membuatnya semakin mengerutkan alis dan kegelisahannya semakin menjadi-jadi. Segera setelah itu dia menutup telepon dan membuka pintu sebelum keluar dari mobil, berniat memasuki hotel untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun dia baru saja melangkah beberapa langkah ketika dia bertemu dengan Sandi, Hathaway, dan Kathleen yang keluar bersama. Sandi tertegun ketika melihat Nico. Dia mengenal Nico karena dia pernah melihatnya di negara ini sebelumnya dan tahu bahwa pria ini adalah teman Tiara. Namun yang membuatnya bingung adalah alasan pria ini berada di sini. Apakah dia sedang menunggu Tiara? Tunggu sebentar. Sandi menatap Nico dengan ragu. Apakah Pak Nico ini adalah pacar yang dibicarakan Tiara barusan? Hathaway dan Kathleen yang berdiri di sampingnya juga terkejut dengan pria yang muncul di depan mereka. Sepasang celana panjang hitam menyelimuti kaki lurus dan ramping pria itu saat mereka melihat pria itu berjalan ke arah mereka dengan anggun. Di bawah cahaya, fitur wajahnya tampak seperti diukir dengan hati-hati oleh tangan Tuhan dan sempurna tanpa cacat. Pada saat yang sama seluruh tubuhnya memancarkan aura seseorang yang berstatus tinggi, membuat mereka merasa tertekan.
Halo, saya pacar Tiara. Bolehkah saya tahu di mana dia? Sebuah suara dingin datang dari Niko. Karena dia mengenal Hathawe, matanya yang gelap menatapnya dengan tajam. Sementara itu Hathawe dan Kathleen serta Sandy terpana dengan apa yang baru saja dikatakannya. Mereka tidak menyangka bahwa pacar Tiara begitu sempurna dan tampan. Sekilas terlihat jelas bahwa pria ini bukan orang biasa. Niko membalas tatapan kaget mereka mengernyit semakin dalam. Untungnya Hathawe segera pulih dan menjawab, "Tiara sudah lama turun. Kenapa? Apa kamu tidak melihatnya?" Ekspresi Niko sedikit merosot. "Saya sudah menunggu di depan pintu, tapi saya tidak melihatnya keluar. Mungkin dia sedang sibuk dengan suatu hal." Sandy menatap Niko dengan gentar. Sambil melirik ke arahnya, Niko berkata dengan dingin, "Jika ada sesuatu yang terjadi, Tiara pasti akan memberitahu saya terlebih dahulu." Sandy tercengang, tidak tahu harus berkata apa, tetapi ada juga kekhawatiran di wajahnya. Di sisi lain, Kathleen merasa sangat tidak nyaman saat mendengarkan percakapan di antara mereka berdua. Mengapa semua pria baik memiliki rasa suka pada Tiara? Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar dengan masam. "Tiara bukan anak kecil. Tidak mungkin dia tersesat di hotel." Saat kata-katanya terlontar, Niko dan Sandy menatapnya dengan tidak senang. Hathawe yang juga sedikit marah menegur, "Kathleen, jaga ucapanmu." "Ibu, kenapa kamu membentak saya? Saya tidak salah." Kathleen cemberut karena sakit hati, tetapi begitu dia berbicara, dia merasakan tatapan yang tidak bersahabat menatapnya. Ketika dia mendongak tanpa sadar dan bertemu dengan tatapan tajam Niko, dia terkejut dan bersembunyi di belakang Hathawe karena takut. Pada saat itu Hathawe juga tidak terlihat senang, namun itu bukan karena Niko, tetapi karena Kathleen. Anak ini benar-benar dimanjakan oleh ayahnya. Dalam sekejap suasana menjadi kaku. Saat itu Sandy berdiri dan mengusulkan sebagai pendamai, "Jika Anda merasa tidak nyaman, Pak, bagaimana kalau kita masuk dan mencari Nona Tiara?" Niko tidak menolak, entah mengapa kegelisahan di dalam hatinya semakin lama semakin berat dan samar-samar dia memiliki firasat buruk. Dengan wajah cemberut dia melangkah masuk ke dalam hotel. Setelah saling berpandangan, Sandy dan Hathawe mengikuti di belakangnya, berniat membantunya mencari Tiara. Melihat hal ini, Kathleen menghentakkan kakinya dengan berat hati, namun tetap mengikuti yang lain masuk. Namun setelah mereka melihat sekeliling, Niko dan yang lainnya masih belum bisa menemukan Tiara di hotel. "Bagaimana jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi padanya?" Kathleen bertanya dengan kaget. Niko menatapnya dengan dingin, ekspresinya sangat suram. Melihat hal itu, Hathawe memelototi Kathleen dengan marah dan menegur, "Tutup mulutmu." Meskipun Kathleen tidak mau, dia tidak berbicara lagi, terutama karena aura dingin yang terpancar di sekujur tubuh Niko membuatnya takut sampai-sampai dia tidak berani bernafas. Sementara itu, Hathawe dan Sandy menunjukkan ekspresi khawatir yang serupa. Bagaimanapun juga tidak ada alasan mengapa mereka tidak dapat menemukan seseorang yang belum keluar dari hotel. "Bagaimana dengan ini? Saya akan bertanya kepada manajer hotel." Mengatakan hal itu, Hathawe mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi manajer hotel. Setelah beberapa saat, seseorang pria gemuk dan parubaya buru-buru menghampiri. "Nona Hathawe, apakah terjadi sesuatu?"
murid saya hilang dari hotel Anda. Saya butuh bantuan Anda. Setelah Hathaway menjelaskan secara singkat masalahnya, manajer hotel mengangguk dan meyakinkannya. Jangan khawatir, kami pasti akan menemukan murid Anda. Segera setelah dia mengatakan itu, dia memerintahkan beberapa staf hotel untuk mencarinya. Saat itu Nico melangkah maju dan berkata dengan suara yang tidak akan menerima penolakan, "Saya ingin melihat semua rekaman pengawasan hotel Anda." Meskipun manajer hotel tidak mengenal Nico, namun aura pria di depannya membuatnya menyerah. Tanpa diduga dia mengangguk setuju. Setelah itu kelompok tersebut pergi ke ruang pengawasan hotel. Nico memberitahu mereka kapan terakhir kali Tiara menghubunginya dan meminta staf untuk mengambil rekaman di dalam lift. Tak lama kemudian mereka menemukan alasan hilangnya Tiara. Dalam rekaman CCTV, dia dipukul hingga pingsan oleh 2 orang yang mengenakan seragam petugas hotel dan dibawa pergi dari tempat parkir. Melihat hal itu, Hathaway tertegun. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menatap manajer hotel dengan kaget dan menginterogasi dengan marah. Bukankah mereka pelayan Anda? Mengapa staf hotel Anda menculik murid saya? Dengan berkeringat dingin, manajer hotel dengan cepat menyangkal dan mengatakan, Nona Hathaway, mereka jelas bukan staf hotel kami. Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Jika mereka tidak bekerja di hotel Anda, mengapa mereka mengenakan seragam hotel Anda? Hathaway mendesak. Pada saat yang sama tatapan tajam Nico juga menusuk ke arah manajer hotel yang merasa seperti sedang diincar setan. Dia sangat ketakutan sehingga gemetar tanpa sadar dan bahkan giginya bergemeletup. Nona Hathaway, mereka jelas-jelas mencuri seragam itu. Jika Anda perhatikan dengan seksama, celananya tidak muat. Pergelangan kakinya terbuka dan lengan bajunya juga terlalu pendek. Mendengar hal itu, Hathaway, Kathleen, dan Sandy segera pergi untuk meninjau rekaman tersebut. Dan benar saja mereka menemukan bahwa seragam kedua petugas dalam video itu sangat tidak pas. Ketika melihat hal itu, ekspresi Nico berubah menjadi gelap. Memikirkan Tiara yang tidak diketahui keberadaannya, dia berbalik tiba-tiba dan melangkah pergi. Sandy buru-buru mengejarnya dan berkata, Pak Nico, apakah Anda akan mencari Nona Tiara? Saya bisa memberikan bantuan. Nico berhenti dan berbalik untuk menatap Sandy dengan dingin. Saat mata mereka bertemu, Sandy merasa semakin tertekan. Kemudian suara tegas Nico terdengar, "Saya tidak butuh bantuanmu. Saya akan mendapatkan Tiara kembali sendiri." Segera setelah selesai, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat keluar dari hotel, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Aditya, salah satu bawahannya yang sedang berada di luar negeri. "Saya ingin kamu mengirim orang untuk mencari tahu lokasi Tiara secepatnya." Di sebuah gedung yang ditinggalkan di pinggiran kota, Danta melirik Tiara yang terbaring tak sadarkan diri di tanah dan mengeluarkan ponselnya dengan perasaan puas untuk menghubungi Reina guna menerima pujian atas perbuatannya. Panggilan video dengan cepat tersambung dan penampilan Reina yang acak-acakan dan bermata sembab muncul di layar. Jelas baru saja bangun tidur. Dengan alis berkerut dia bertanya dengan nada tidak senang, "Mengapa kamu menelpon saya sepagi ini?"